Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Ayo Cerdas Indonesia. Nah, ini kebetulan outlet Taman Pinang ini outlet yang grand opening. Nah, jadi ini awal pembukaan dari ACI Taman Pinang seperti itu, nggih. Nah, selamat datang juga di ACI Taman Pinang, nggih. Ini dari sekolahan TK Tarikussalam, nggih, Ibu. Oke. Nah, di budaya ACI biasanya nggih kita ajarkan untuk 3 syarat belajar seperti itu. Jadi siswa-siswa kita kalau sebelum mulai belajar itu kita ajarkan 3 syarat belajar. Oke, yang pertama itu harus konsentrasi Bapak Ibu-ibu ya. Jadi harus konsentrasi. Yang kedua itu harus semangat. Yang ketiga harus gembira seperti itu. Nah, jadi kenapa kita ajarkan seperti itu? Nah, coba nanti Bapak Ibu ibu-ibu juga akan ngerasakan ketika saya nanti akan tes konsentrasinya, kira-kira masih konsentrasi apa enggak. Oke, kita coba dulu ya. Coba tangannya diangkat, nggih. Coba tangannya diangkat. Iya, tempelkan telapak tangannya, digosok-gosok yang kencang. Gosok-gosok yang kencang, ibu-ibu. Coba gosok-gosok yang kencang. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih cepat lagi. Tempel di pipi, ibu-ibu. Gimana rasanya? Panas sekali lagi. Gosok-gosok yang kencang. Lebih kencang lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Coba tempel di dagu. Nah, kan tadi saya bilang apa, ibu-ibu? Dagu. Nah, dagunya ada di mana, ibu-ibu? Nah, itu ibu-ibu yang saya khawatirkan. Panjenengan sudah hadir di sini, tubuhnya sudah di sini, tapi pikirannya masih ada di rumah. Tadi mungkin lupa ngangkat jemuran atau lupa bayar arisan, cicilan dan sebagainya. Makanya itu sangat pentinglah konsentrasi ibu-ibu, nggih. Nah, ini juga sama ketika putra-putrinya panjenengan belajar di sekolah ataupun belajar di rumah. Kalau nggak konsentrasi, bisa-bisa nggak akan nyambung pelajarannya seperti itu. Nah, seperti itu, nggih. Jadi tes konsentrasi itu sangatlah penting. Nah, yang kedua biasanya harus semangat. Nah, ketika sudah konsentrasi, yang kedua harus semangat. Kenapa harus semangat Bapak Ibu, ibu-ibu? Ketika panjenengan lihat putra-putrinya ketika berangkat sekolah sudah nggak semangat. Nah, akhirnya sampai di sekolah kadang males. Terus istilahnya kurang ini ya, kurang minat dan sebagainya. Terus 3 syarat belajar yang ketiga itu adalah gembira. Ya, jadi gembira itu sangatlah penting juga Bapak Ibu. Ketika tidak putra-putrinya panjenengan tidak gembira, merasa sedih, istilahnya cemberut dan sebagainya, di sekolah pun dia tidak akan moodnya akan hilang seperti itu, nggih. Oke. Tadi modulnya sudah dibuka apa belum? Sudah dibaca apa belum? Ada yang buat kipas-kipas, nggih? Ada yang buat kipas-kipas. Oke, saya terangkan ibu-ibu, nggih. Ini tentang sekilas tentang Ayo Cerdas Indonesia. Jadi dulu kita pakai brandnya itu namanya RCI atau Rumah Cerdas Indonesia. Nah, dulu kita menggunakan metode Sempoa. Ada yang tahu, nggih, ibu-ibu, Sempoa? Nah, Sempoa itu biasanya kan ada alatnya seperti itu. Nah, biasanya di Sempoa itu ketika saat ujian dan sebagainya itu tidak boleh digunakan, atau bahkan ketika putra-putrinya panjenengan kalau berhitungnya pakai alat itu pasti kadang kelupaan atau ketinggalan seperti itu, nggih. Nah, terus di tahun 2012 kita berubah nama jadi Ayo Cerdas Indonesia. Nah, kita
ganti juga metodenya dengan apa, fingermatic seperti itu, berhitung pakai jari cepat seperti itu. Nah, kenapa kita beralih dengan metode apa, fingermatic? Karena fingermatic itu alatnya sudah ada di tangan dan juga nempel di tangan. Nah, pasti putra putrinya panjenengan ketika ujian nggak mungkin istilahnya tangannya disita terus kelupaan juga, nggak mungkin seperti itu Nah, terus kita juga ada namanya English right brain, bahasa Inggris yang menggunakan metode otak kanan seperti itu. Oke, ibu-ibu, saya mau tanya ke ibu-ibu, biasanya yang dikeluhkan putra putrinya panjenengan, misalkan sudah punya putra putri yang SD atau yang SMP, biasanya yang dikeluhkan pelajarannya apa, ibu-ibu? Matematika. Ada lagi apa biasanya? Bahasa Inggris. Ada lagi bahasa Jawa atau bahasa Arab. Nah, oke, memang semua rata-rata putra putrinya, nggak hanya ibu-ibu saja, mungkin di luar sana juga banyak juga yang mengeluhkan pelajaran matematika sama bahasa Inggris itu sangatlah sulit seperti itu. Nah, mungkin selama ini ibu-ibu cara belajarnya atau cara metodenya itu istilahnya masa-masa ketika sekolah masih TK dan SD itu masa-masanya masa bermain. Jadi kita harus menyesuaikan sama putra putrinya seperti itu. Jadi belajar sambil bermain. Nah, kalau selama ini mungkin di setting belajarnya ketika mendapatkan pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu di settingnya kan sangat tegang sekali seperti itu. Nah, makanya sebelum mengerjakan aja sudah tegang seperti itu, apalagi mendapatkan soal yang sangat sulit. Nah, makanya kita rubah cara belajarnya jadi menggunakan belajar sambil bermain. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga dengan games dan sebagainya. Nah, tanpa disadari nanti putra putrinya panjenengan itu secara tidak sadar dia juga akan belajar. Padahal secara visual itu main game, tapi secara konteksnya itu dia belajar seperti itu. Oke, terus saya juga mau tanya, biasanya ibu-ibu kalau di sekolahan itu mengerjakan soal itu katakanlah matematika, kalau ujian biasanya dikasih waktu berapa biasanya kalau ujian sekolah dan sebagainya? 45 menit? Ada yang 1 jam? Oh, enggak. Oke. Nah, ini biasanya di Ayo Cerdas Indonesia ini, Ibu, kita biasanya mengadakan olimpiade atau event olimpiade. Nah, biasanya kita sering selenggarakan itu di Royal Surabaya. Nah, di situ dari berbagai siswa ya, dari ACI maupun yang luaran sana. Nah, itu biasanya mengikuti namanya olimpiade berhitung pakai jari seperti itu. Nah, kalau tadi putra putrinya panjenengan dikasih waktu 45 menit itu menurut saya sudah paling lama seperti itu. Karena di sini di olimpiadenya ACI ini kita dikasih waktu hanya 5 menit dengan 100 soal seperti itu. Nah, jadi satu soal itu kira-kira butuh berapa detik seperti itu. Nah, tahun kemarin ibu-ibu itu ada yang memecahkan rekor, dia juara 1, dia bisa menyelesaikan waktunya hanya dengan waktu 3 menit sekitar 20 detik seperti itu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah terbiasa seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ibu-ibu ya. Ketika belajar matematika maupun bahasa Inggris, kalau dia sudah mengetahui metodenya atau sudah terbiasa metodenya, dia akan seolah-olah akan gampang seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin seperti itu. Nah, terus keunggulannya juga kalau belajar metode fingermatic ini, Ibu, melatih saraf motorik anak seperti itu. Nah, biasanya yang anak jadi pelupa ketika
belajar yang menggunakan alat. Nah, ketika belajar fingermatic ini akan terlatih saraf motoriknya. Oh iya, angka 2 itu seperti ini, angka 5 itu seperti ini. Nah, melatih saraf motorik anak seperti itu. Terus juga alatnya itu pasti nggak akan ketinggalan seperti itu. Nah, iya, selalu dibawa, nggak mungkin ketinggalan seperti itu. Nah, saat ujian pun gurunya nggak bakalan disita juga alatnya seperti itu. Terus dari anak yang kurang percaya diri belajar matematika, nah ketika belajar fingermatic itu dia akan mulai merasa pede, oh ternyata matematika itu sangatlah mudah seperti itu. Karena alatnya sudah nempel di tangan, terus metodenya juga sangatlah mudah seperti itu. Terus melatih dan istilahnya melatih dan meningkatkan kemampuan berhitung. Nah, mungkin selama ini putra-putrinya panjenengan berhitungnya ketika sampai 10 biasanya sampai lebih dari 20 biasanya pakai kaki, atau biasanya megang temennya, pinjem jarinya seperti itu ya. Nah, kalau di fingermatic ini tidak perlu lagi pakai kaki seperti itu, karena nanti di fingermatic itu akan nilainya itu akan sudah sampai istilahnya 99 seperti itu. Oke. Untuk prakteknya nanti ya Ibu, saya jelaskan dulu. Terus bisa meningkatkan daya analisis konsentrasi anak. Terus bisa membangun konsep diri atau keyakinan bahwa anak yang pinter berhitung itu dicap sebagai anak yang cerdas seperti itu ya. Terus manfaatnya juga itu bisa istilahnya pertemuannya itu 2 kali per minggu seperti itu. Terus hanya 8 kelas seperti itu, 8 anak untuk per kelasnya nggih.